warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga tetap diberikan kelimpahan rezeki, diberikan kesehatan dan keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Ada suatu hal yang ingin saya sampaikan tentang persoalan ilmu, yaitu tentang persoalan hizib dan ilmu-ilmu yang diwariskan oleh para sesepuh di Nusantara. Apakah hizib itu mampu mengalahkan ilmu-ilmu warisan leluhur Nusantara? Semisal kejawen, ilmu kapitayan, dan ilmu-ilmu yang telah diwariskan oleh leluhur Nusantara kita. Persoalannya di sini adalah bukan persoalan hizib dan persoalan kejawennya, tapi ini adalah tentang persoalan siapa yang memakainya. Di Baghdad itu ada sebuah cerita, entah itu kisah nyata atau dongeng, bagaimana seorang Raja Ja'far Shadiq itu mampu mengalahkan orang-orang yang sakti linuih di masa itu, di Baghdad itu. Seorang Ja'far Shadiq mengaku bahwa dirinya adalah sebagai Tuhan. Hampir semua kekuatan-kekuatan mistis, kekuatan-kekuatan gaib yang dimiliki oleh para ulama di Baghdad di masa itu kalah semua. Karena memang ilmu yang dimiliki oleh sang Ja'far Shadiq tersebut memang lebih unggul, walaupun kelasnya adalah kelas setan. Tapi ada satu orang yang mampu mengalahkan sang Raja Ja'far Shadiq tersebut, yaitu Akmal, sang pencuri dari Baghdad. Dia mampu mengalahkan sang pengaku Tuhan tersebut di masa itu. Sama halnya ketika di Indonesia ini, ketika dibentur-benturkan atau ketika dibanding-bandingkan antara kekuatan mana yang lebih dahsyat. Apakah itu adalah kekuatan hizib, apakah itu adalah kekuatan ilmu kejawen. Maka jawabannya adalah bisa kejawen, bisa hizib. Jika hizib tersebut sudah betul-betul dikuasai, maka seperti apa yang dikatakan oleh Imam Asyadili, penulis atau pengarang Hizbul Bahar, seandainya penduduk Baghdad pada saat itu mendawamkan atau membiasakan membaca Hizbul Bahar, maka Baghdad akan selamat dari invasi Mongolia yang dipimpin oleh Raja Hulagukan pada saat itu. Tapi jika kejawen tersebut lebih dahsyat, ilmu-ilmu kejawen tersebut lebih dahsyat daripada hizib, maka ilmu kejawen yang menang. Kalau kita mengingat bagaimana Raja Turki Utsmani itu mengirimkan banyak umat muslim dari Turki untuk berteduh atau untuk mendomisili pulau Nusantara ini dulu, banyak hikayat-hikayat menceritakan atau teks-teks sejarah yang menceritakan bahwa orang-orang yang dikirim oleh Khilafah Utsmaniyah Turki banyak yang dibunuh oleh Demit, oleh Banaspati, dan oleh orang-orang sakti yang sudah menjelma menjadi iblis di tanah Jawa ini. Karena memang yang dikirim itu kesaktiannya ya mungkin ya hanya sebatas kesaktian tingkat level 1, yaitu tingkat level-level biasa saja. Hingga akhirnya Muhammad Al-Fatih, kalau tidak salah pada saat itu, mengirim Syekh Subakir dari Iran untuk menghadapi danyang-danyang yang ada di tanah Jawa ini, dan menghadapi Semar, Bagong, dan Sabda Palon yang ada di Nusantara ini, hingga terjadilah peperangan 40 hari 40 malam itulah. Karena memang ilmu yang dimiliki oleh penduduk tanah Jawa ini yang bisa berasal dari kejawen memang seimbang dengan ilmu
yang dimiliki oleh Susu Bakir, yaitu ilmu Aji Kalacakra pada saat itu. Akan tetapi banyak para praktisi atau paranormal yang menganggap bahwa ilmunya lah yang lebih tinggi daripada ilmu-ilmu yang lain. Sebenarnya tidak seperti itu. Jika hizibnya sudah pada tingkatan level sempurna, melawan kejawen yang masih tingkatan level pertama atau level awal, maka yang menang akan ilmu hizib. Dan sebaliknya, jika kejawen telah pada taraf level yang sempurna dan hizib juga pada tingkatan level awal, maka kejawen yang menang. Semuanya akan seperti ilmu pengetahuan. Ilmu-ilmu hizib itu memang banyak diturunkan di daerah Timur Tengah. Tapi bukan berarti ilmu Tuhan itu juga tidak banyak diturunkan di bumi Nusantara ini. Seperti jalan goyang, semar tangis, setan koper, king kafir. Persoalan itu ada dunia hitam ataupun dunia putih. Tapi banyak ilmu-ilmu itu yang diturunkan di bumi Nusantara ini. Dan energinya pun juga sangat berbeda. Kedahsyatan energi ini juga sangat berbeda. Saya belum menemukan sebuah kisah orang yang kena Hizbus Sakran itu bisa gila. Akan tetapi seorang wanita jika sudah dikena oleh semar tangis, jalan goyang, semar kuning, king kafir, itu bisa dipastikan gila itu kalau sudah masuk. Semahalnya dengan ketika seseorang tersebut mengamalkan semar tangis, semar kuning, jalan goyang, king kafir, setan koper. Saya belum menemukan sebuah kisah bahwa pengamalnya itu mereka mendapatkan ketenangan. Seperti seseorang mengamalkan Hizbus Syakran. Pasti orang-orang yang mengamalkan jalan goyang, setan koper, semar kuning, jiwanya akan selalu gelisah. Karena khodamnya itu memang besar dan selalu mengganggu kejiwaan seseorang. Berbeda dengan ketika seseorang mengamalkan Hizbus Sakran. Dia tidak akan merasa gelisah. Justru dia akan mengalami ketenangan dan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat luar biasa. Saya kira dan saya simpulkan bahwa ilmu-ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Timur Tengah ini yang berupa hizib dan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan di bumi Nusantara ini yang banyak macam kreativitasnya dan ribuan nama-nama yang dimiliki oleh para praktisi memiliki kelebihan dan juga memiliki kelemahan. Hizib kelebihannya dalam hal ini ada yang melebihi dari kejawen, dan kejawen kelebihannya dalam hal ini ada yang melebihi dari hizib. Semua ilmu memiliki kelebihan dan juga memiliki risiko yang sangat besar jika ketika disalahgunakan.